Mahfud MD tegaskan tak ada yang boleh intimidasi orang tua Bima TikTokers. Itu termasuk pelanggaran. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tak boleh ada pihak manapun yang mengintimidasi keluarga TikTokers Bima Yudho Saputro. Pasalnya kritikan Bima terkait dengan kemajuan Provinsi Lampung merupakan urusan Bima sendiri. Segala macam bentuk intimidasi baik berupa pengancaman dan lain sebagainya itu merupakan pelanggaran. Untuk orang tuanya Bima itu, saya mengimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan, ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, diminta ijazahnya, diminta tempat tinggalnya dan sebagainya. Itu tidak boleh, itu pelanggaran terhadap hak-hak pribadi. Ini kasus Bima ini supaya dipisah. Ini urusan Bima sendiri, yang nanti proses hukumnya ada 3 alternatif tadi dihukum, dimaafkan atau memang tidak terbukti sehingga bebas, ujar Mahfud MD dikutip dari Kompas TV. Bahkan untuk mencari informasi kebenaran terkait intimidasi keluarga Bima, tim dari Mahfud MD telah mendatangi kediaman orang tua Bima. Mereka yang datang ke kediaman orang tua Bima berjumlah 5 orang. Lebih lanjut, Mahfud akan mendalami memberikan jaminan keselamatan keluarga Bima terkait pengungkapan kasus ini. Mahfud juga akan melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Soal dilaporkannya Bima karena disebut telah menghina atau memperburuk citra Provinsi Lampung juga disebut ada dugaan ujaran kebencian di dalam konten Bima. Menurut Mahfud, proses hukumnya harus tetap diproses. Apalagi laporan terhadap Bima sudah masuk di Polda Lampung. Jadi untuk Bima itu sendiri diduga sudah melayani penghinaan atau caci maki. Nah, itu ada proses hukum, kata Mahfud. Adapun 3 upaya hukum yang bisa diberikan kepada Bima Yudho atas kritiknya itu, pertama yakni dengan menerapkan hukuman untuk memberikan pidana kepada Bima. 1. Dia diproses secara hukum untuk diadili secara pidana, kata Mahfud. Upaya hukum kedua, kata dia, yakni dengan menerapkan restoratif justice atau menempuh jalur perdamaian. Upaya restoratif justice ini bisa dilakukan jika yang merasa dirugikan bisa memaafkan apa yang dilakukan oleh terlapor, dalam hal ini Bima. Akan tetapi, jika memang materi yang dilaporkan tersebut melebihi dari penghinaan, kata Mahfud, maka tetap lanjut melalui jalur pidana. Meskipun nantinya pasti akan menuai pro kontra jika memang dilakukan. Sementara, upaya hukum ketiga yang dapat ditempuh yakni kata Mahfud dengan membebaskan Bima jika ternyata didapati tidak ditemukan kesalahan. Hal ini jika materi yang disampaikan Bima dalam media sosial itu hanyalah aspirasi dan bukan penghinaan. Belakangan dikabarkan keluarga Bima merasa diintimidasi oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Namun Arinal membantahnya. Arinal menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah asumsi belaka dan mengaku tak melakukan intimidasi. Itu hanya asumsi, sudahlah saya nggak mau komentar itu. Demi Tuhan saya tidak melakukan itu, kata Arinal Junaidi pada Senin 17 April 2023.